FM Mercury, info aktual lagu hits. Selamat pagi sahabat Mercury. Selamat menikmati pagi hari Anda. Dan seperti yang sudah saya sharingkan sejak tadi pagi, sekarang saatnya untuk kita bersama teman-teman dari MSC Consulting untuk dialog solusi bisnis dan sumber daya manusia pagi hari ini. Dan kalau minggu lalu kita sempat membahas tentang talenta manajemen sebagai sebuah langkah awal. Dalam talenta manajemen ini adalah mendapatkan kandidat yang memenuhi kompetensi persyaratan jabatan. Dan dari serangkaian atau beberapa metode seleksi yang paling sering digunakan adalah wawancara. Karena itu pagi hari ini bersama Mbak Fani kita akan berbincang tentang wawancara untuk rekrutmen dan seleksi talenta perusahaan. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Pak Fani. Aldi. Kabar baik, sehat? Alhamdulillah baik sekali. Ya, kalau dengar dari suaranya kayaknya sehat banget, semangat begitu ya. Selalu, kalau semangat selalu semangat Pak. Iya. Oke, baik. Kita hari ini bincang-bincang tentang wawancara begitu ya. Kenapa wawancara ini menjadi salah satu tahapan yang sepertinya sederhana, cuman ngobrol, mewawancarai seseorang, tetapi ternyata ini sangat penting ya. Betul ini sekali. Jadi kalau saya bikin perumpamaan itu ibaratnya gini, kalau Anda mau dapat air yang jernih, berarti kerannya atau saringannya harus benar juga gitu ya. Nah, jadi interview ini kan adalah semacam saringannya gimana kita memilih kandidat yang terbaik. Anda nggak akan pernah bisa bicara masalah pengembangan karir orang yang bertalenta kalau dari awal proses seleksinya udah salah. Jadi jangan main-main sama yang namanya interview. Wih, gitu. luar biasa. Ancaman awalnya ini membuat Anda tidak bergerak Punchline-nya kemana-mana udah keras di awal ya. Tapi itu justru membuat sahabat-sahabat Mercury juga bertahan sampai di akhir acara gitu ya. Okay. Tetapi memang benar ya, wawancara itu kelihatannya gampang, kelihatannya sepele gitu ya. Tetapi justru, nah ini pengalaman Mbak Fani dan teman-teman di MSC Consulting, bias terbesar adalah dari hasil wawancara. Benar begitu? Betul sekali. Jadi sebenarnya sih bukan biasa besar. Dalam arti gini, kita kan biasanya kalau menggunakan seleksi nggak mungkin hanya interview aja. Ya ada sih beberapa perusahaan yang menggunakan interview aja, tapi kan semakin banyak alat yang kita gunakan, maka kita akan semakin punya perbandingan gitu ya. Jadi biasanya mungkin ada biasanya kan kalau seleksi itu bertahap ya, tergantung perusahaannya. Mungkin ada yang psikotes dulu gitu ya, kemudian ini data administratif dulu, kemudian psikotes, kemudian ada interview. Interviewnya juga bertahap biasanya. Ada interview dengan HRD, ada interview dengan user, kemudian misalnya ada interview dengan GM misalnya, seperti itu gitu ya. Jadi tahapannya pun juga ada banyak sekali saringannya tadi gitu loh. Jadi nah kenapa sering terjadi bias? Nah yang sering terjadi biasnya itu dalam arti begini sih sebenarnya. Karena ketika orang yang menginterview itu dia tidak paham betul apa sih yang sebenarnya dia cari, apa sih yang dia harus gali gitu ya. Jadi akhirnya ya pasti akan dapatnya salah gitu loh. Nah, ibaratnya misalnya gini, saya ke Indomaret, datang ke Indomaret, saya masuk, "Mbak, saya mau cari sesuatu yang bisa bikin 2 kertas saya ini nempel," gitu misalnya ya. Nah, akhirnya dikasihlah lem loh. Lem itu memang bisa membuat nempel, tapi ternyata sebenarnya dibutuhkan bukan sekedar lem, tapi misalnya double tip misalnya kayak gitu ya. Jadi, nah, kalau ketika Anda nggak tahu apa yang sebenarnya Anda cari, goalnya apa, nah pasti itu akan toolsnya juga akan jadi salah gitu. Jadi yang kenapa saya jadi bias ya, karena tadi kan beda Pak, kalau misalnya psikotes toolsnya udah jelas tuh. Alatnya begini, instruksinya dia harus begini, normanya dia harus begini, itu udah jelas gitu ya. Tapi kalau interview ketika kita nggak punya dan seringkali kenapa biasanya juga misalnya ini HRD-nya bilang ini oke nih ini orang, terus usernya bilang enggak dia nggak oke gitu. Nah standarnya ini yang kadang-kadang berbeda gitu kan. Nah itu sih kenapa sering dibilang terjadi bias dalam interview ya karena itu. Gitu. Dan jadi kalau saya nanya apa sih kesalahan-kesalahan terbesar ketika proses wawancara, ya itu juga ya. Salah satunya. Gitu. Terus apa lagi Mbak biasanya yang selama ini Mbak Fani karena sudah banyak terjun di di bidang konsultasi begini ya, menjadi seorang konsultan, kesalahan-kesalahan yang lain yang sering kali terjadi dalam proses wawancara mungkin? Oke, jadi gini, kemarin mungkin sudah dibahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa kalau kita bicara mengenai suatu jabatan, kita pasti harus punya standar kompetensi apa sih yang kita mau gitu ya. Nah, jadi kompetensi ini kan ibaratnya sama kayak misalnya ketika kita memasak gini, saya mau steak yang setengah mateng gitu, saya sukanya steak yang well done misalnya. Nah, kita harus tahu dulu saya ini maunya apa, nah kemudian kebutuhannya itu seperti apa gitu loh. Jadi jangan sampai, misalnya contoh paling gampang nih begini nih, misalnya kalau dulu sebelum kita mulai mengenalkan teknik interview gitu ya, misalnya dulu user itu ketika menginterview orang, kalau dulu karena saya di perusahaan leasing cukup lama gitu, jadi misalnya menginterview seorang kolektor nih, pertanyaan dia cuma satu,
lo siap mati nggak? Gitu. Oh, begitu? Karena ketika Memang dia Mbak Fani pernah mewawancarai? Bukan saya, maksudnya user gitu. Jadi kita user dia menginterview seperti itu. Kenapa? Nanti Karena sebentar, kalau Mbak Fani yang mewawancarai begitu, kamu siap mati nggak gitu? Saya siap mati demi kamu Mbak. Gitu. Wah, kalau itu langsung lanjutannya ke belakang Pak, beda cerita Pak. Ya, oke. Jadi, karena mereka nggak tahu saya gini. Ketika kita bicara, dia cuma mikirnya kan kalau kerjaan kolektor tuh dia harus berhadapan sama dia menagih utang orang-orang dan orang-orang kadang yang ditagih lebih galak daripada yang nagih gitu ya. Betul. Nah, jadi artinya apalagi kalau misalnya beberapa, ya saya nggak sebut ya, beberapa etnis tertentu yang dia biasanya main keras dan misalnya mengeluarkan senjata atau apa gitu, makanya dia menanyakan pertanyaan seperti itu gitu loh. Nah, padahal ketika orang itu menjawab ya saya sanggup gitu kan, belum tentu loh ketika dia dihadapkan pada situasi itu dia akan beneran sanggup gitu kan. Nah, karena kan saya gini, namanya orang lagi butuh kerjaan banget nih Pak, misalnya dia lagi pengangguran, dia benar-benar butuh duit gitu ya, ditanyain apa aja dia jawab iya aja gitu. Yang penting gue kerja dulu lah, perkara ntar sanggup nggak sanggup itu urusan belakang gitu kan. Masih banyak ya orang yang seperti itu. Nah, itulah pentingnya ketika interview harusnya kita bisa menyaring itu, kita bisa melihat kira-kira orang ini sesuai nggak sih sama kebutuhan kita gitu. Jadi sesuai nggak sama kebutuhan kita, sesuai nggak sama budaya perusahaan, sesuai nggak dengan job yang akan dia pegang nantinya, kayak gitu sih. Ya, menjadi sangat menarik untuk kita ikuti terus begitu ya. Dan berarti kita hari ini akan, Mbak Fani juga hari ini akan menghadirkan sebuah konsep atau lebih tepatnya metode lah ya. Yes, betul. Sebuah metode wawancara yang paling sering dipakai saat ini mungkin ya. Pokoknya kalau pakai ini nggak bakal salah gitu ya. Bukan nggak bakal salah sih, tapi metode ini sampai saat ini yang saya tahu memang masih sangat cukup populer di kalangan HRD dan banyak sekali dipakai, dan bahkan nggak cuma HRD aja, sudah mulai disosialisasikan kepada user-user gitu. Karena metode ini nanti kita akan mencoba untuk menggali bahwa jadi pertanyaannya supaya gimana caranya kita bisa memprediksi dengan tepat kira-kira orang ini bakalan sanggup nggak sih, bakalan perform nggak sih di posisi ini. Oke, baik. Gitu. Menarik sekali. Nanti kita lanjutkan. Saya harus break dulu. Kita ke pesan-pesan dulu. Dan sekaligus juga membuka undangan untuk Anda, sahabat Mercury, yang ingin sharing-sharing silakan di 0315620096 by phone. Atau juga melalui WhatsApp-nya Mercury di 081730096 atau 7300096. Nah, tadi kita sudah memperbincangkan begitu ya, Mbak Fani sudah menyampaikan apa-apa kesalahan-kesalahannya, dan hati-hati karena wawancara yang tidak akurat ini membuat bias yang nanti akan memberikan Anda dampak berkepanjangan ya. Betul. Kalau rekrutmennya terus kemudian menghasilkan SDM yang tidak sesuai kan berkepanjangan. Betul. Ya. Kerugiannya jangka panjang banget gitu ya. Betul. Apalagi kalau misalnya sekarang orangnya masih usia 20, 25, bayangkan dia masih akan kurang lebih 10-15 tahun lagi loh di perusahaan. Nah, itu dia. Berapa kerugiannya gitu kan. Itu dia. Nah, supaya Anda tidak berlarut-larut dalam kesedihan, Luis, ada metodenya. Seperti apa metodenya nih, Mbak? Jadi Fani? Yang paling sering dipakai sekarang ini ada namanya metode interview berbasis kompetensi, gitu ya. Jadi atau bisa juga kadang ada orang yang nyebutnya BI, Behavior Event Interview. Jadi sebenarnya metode ini prinsipnya itu sederhana sekali. Prinsipnya adalah apa? Behavior Event Interview. Jadi dia akan menggali bagaimana sih perilaku orang ini di masa lalu. Prinsipnya adalah jadi kita ini manusia ini, kita ini kan adalah terbentuk dari perilaku kita sehari-hari gitu ya. Jadi kebiasaan kita sehari-hari, apa yang kita lakukan, pilihan-pilihan kita setiap hari itu akan membentuk diri kita. Artinya apa yang kita lakukan di masa lalu itu akan menjadi best predictor mengenai kesuksesan kita di masa depan. Jadi kalau misalnya, ya gampangnya kalau misalnya ya nggak mungkin orang yang setiap hari bangun telat, nggak pernah baca buku, nggak pernah dengerin berita misalnya, itu dia akan bisa survive, dia akan bisa mengembangkan potensinya, nggak mungkin gitu ya. Beda dengan orang yang setiap hari terbiasa misalnya bangun pagi dia langsung ada sempatkan waktu baca buku, dengerin berita, atau misalnya ikut forum-forum apa gitu ya, otomatis dia pasti akan lebih tahu perkembangan zaman, dia akan lebih tahu mengenai tantangan sekarang itu seperti apa, antisipasinya seperti apa, misalnya kayak gitu. Gampangnya seperti jadi intinya adalah perilaku-perilaku di masa lalu itu akan bisa menjadi prediktor utama mengenai
keberhasilan dia di masa depan. Gitu. Prinsipnya sesederhana itu sebenarnya. Jadi ketika kita bicara masalah interview ini, gitu, saya rasa bagi pendengar mungkin udah sering di interview, itu pasti pernah kok mengalami pertanyaan seperti ini. Contoh misalnya gini, saya mau melihat apakah orang ini bisa beradaptasi nih misalnya. Nah, bisa jadi saya akan menanyakan, coba ceritakan kepada saya mengenai pengalaman Anda ketika Anda pertama kali misalnya masuk ke suatu lingkungan atau suatu komunitas misalnya gitu ya. Karena kan di situ kita akan melihat orang ini ketika dia baru berbaur dengan orang lain, ketika dia ketemu sama orang baru yang dia nggak pernah ketemu, dia ini akan seperti apa? Apakah dia diam di pojokan? Apakah dia nempel ke satu orang terus gitu? Ataukah dia mau coba ngajak kenalan orang yang ditemui gitu ya? Nah, kita akan melihat di situ. Jadi dari situ baru nanti kemudian kita akan melihat apakah dia punya kompetensi ini apa enggak gitu. Jadi kurang lebih konsepnya seperti itu gitu ya. Nah, jadi balik lagi sebelum memulai interview ini, jadi HRD atau user itu kan pasti sudah tahu tuh. Misalnya untuk jabatan administrasi nih, ada apa sih yang mau saya fokuskan gitu. Kalau kita mencari admin, biasanya kita pasti akan cari orang yang punya attention to detail gitu ya. Dia pasti harus detail, karena nggak mungkin admin salah ketik, admin salah input, itu nggak boleh gitu kan. Itu adalah indikator keberhasilan pekerjaan dia. Jadi yang harus digali adalah misalnya contohnya begini, bagaimana Anda ceritakan bagi saya bagaimana Anda memastikan bahwa pekerjaan Anda atau mungkin tugas Anda sebelumnya itu sudah benar, sudah selesai gitu. Nah, dari situ mungkin dia akan menjawab, oh ya dulu kalau misalnya saya tuh kalau sebelum ngumpulin tugas ke supervisor saya, itu akan saya cek dulu paling nggak sampai 3 kali sampai saya benar-benar yakin. Misalnya sampai saya yakin nggak ada tipunya, sampai saya yakin misalnya sumbernya sudah benar, sudah saya cantumkan semua, baru kemudian saya submit ke atasan misalnya seperti itu. Contoh paling gampangnya seperti itu gitu. Jadi metode ini benar-benar akan sangat fokus pada bagaimana sih orang itu di masa lalu. Nah, dalam metode ini itu ada istilah namanya STAR. STAR itu ada singkatan, jadi S-nya adalah situation, T-nya adalah task, kemudian A-nya adalah action, kemudian R-nya, ini adalah yang paling penting, yaitu adalah result. Jadi situation kayak tadi contoh pertanyaan yang saya berikan. Coba ceritakan pada saya ketika Anda pertama kali bergabung pada sebuah komunitas misalnya gitu ya. Itu berarti adalah sebuah situasi. Kemudian tasknya apa sih di situ? Ada tugas apa yang harus dia lakukan di situ gitu. Artinya kan, kalau dia bertemu orang baru, ya berarti dia kan seharusnya tugas dia di situ adalah dia mencari kenalan, dia mencari relasi gitu ya. Nggak mungkin Anda mau merekrut seorang misalnya humas gitu, yang dia mau ngomong mau ketemu sama orang tangan udah dingin duluan gitu kan, nggak mungkin gitu. Gimana dia akan merepresent perusahaan, mewakili perusahaan kalau dia nggak bisa mewakili dirinya gitu kan ya. Nah, kemudian ada action. Actionnya berarti apa sih tindakan yang dia lakukan. Nah, kemudian terakhir adalah result. Resultnya apa gitu. Jadi kalau misalnya resultnya terus orang jadi ramah sama saya gitu. Apakah ramah itu merupakan result? Enggak, karena misalnya resultnya adalah saya dapat nomor handphonenya. Jadi ketika misalnya ke depannya waktu itu pas saya lagi butuh tentang apa, saya kontak orang itu gitu. Jadi saya yang kemarin ketemu di acara ini loh sama kamu misalnya kayak gitu. Jadi resultnya harus ada. Gitu. Jadi dia akan menggali sampai ke result. Gitu. Jadi jangan sampai, makanya kenapa sih interview ini metode ini benar-benar butuh kejelian dari si interviewernya, karena dia harus bisa menggali, mendorong orang sampai akhirnya kita ketemu resultnya ini apa. Gitu. Karena dari result nanti ini yang akan kita cocokkan dengan kamus, istilahnya kamus kompetensi gitu ya. Orang ini di level berapa sih gitu. Orang ini kira-kira dengan jawaban dia yang seperti itu, perilaku dia yang seperti itu, kira-kira dia cocok nggak untuk di jabatan ini, gitu. Ya. Artinya sebagian besar juga kalau saya menyimpulkan dari yang Mbak Fani sampaikan itu, peran dari seorang interviewer itu sangat vital begitu ya. Betul sekali. Jadi nggak cuma orang yang diinterview yang harus persiapan, yang menginterview pun juga persiapannya harus maksimal. Gitu. Nah, tadi kita sudah bicara soal prinsip-prinsip dasar tadi yang sudah disampaikan secara runut oleh Mbak Fani. Terus kemudian supaya bisa maksimal, tadi kita bicara persiapan. Nah, ketika ngomong persiapan ternyata bukan hanya yang diwawancara saja, tetapi pewawancara juga harus mempersiapkan diri. Supaya tadi bilang kejelian ya, tadi disampaikan oleh Mbak Fani. Nah, seperti apa yang harus dipersiapkan oleh seorang pewawancara, Mbak Fani? Oke, jadi yang pertama kalau terkait sama tadi metode berbasis kompetensi tadi, metode berbasis kompetensi, yang pertama adalah dia harus benar-benar paham
apa kompetensi yang dibutuhkan. Nah, dan sampai jadi kan gini, kalau kita bicara kamus kompetensi itu kita akan bicara leveling. Jadi biasanya ada level 1 sampai mostly standarnya sampai 5 ya. Jadi dia harus benar-benar paham apa sih yang membedakan orang di level 1, level 2, level 3, 4, dan 5 gitu. Misalnya staff admin dia butuh ketelitian di level 3. Ketelitian di level 3 itu artinya adalah dia sudah mengecek pekerjaannya lebih dari sekali misalnya, dan juga tidak ada kesalahan sama sekali misalnya ya. Nah, kalau di level 4 itu akan beda lagi bicaranya. Jadi misalnya ketelitian dia itu adalah dengan misalnya dia tidak hanya mengecek punyanya dia aja, tapi dia juga mengecek laporan-laporan dari temannya yang bisa terkait dengan pekerjaan dia cross check, benar nggak ini. Jadi maksudnya dia ada usaha untuk cross check data, jadi apa yang saya tulis ini sudah benar atau belum ya. Dari laporan dari teman yang lain gimana ya, misalnya kayak gitu. Level 5 mungkin akan beda lagi, pasti akan lebih tinggi lagi, misalnya dia sampai bisa misalnya sampai mengusulkan metode yang baru gitu misalnya. Jadi supaya lebih praktis, supaya bisa lebih minimal kesalahannya seperti apa, misalnya seperti itu. Jadi pewawancara ini harus benar-benar hafal, bukan hafal ya, paham. Lebih tepatnya harus benar-benar paham apa yang membedakan antara level 1, level 2, 3, 4, dan 5 gitu. Karena nanti ini akan hubungannya dengan nanti di langkah berikutnya itu scoring atau penilaian kita gitu. Artinya kan setiap jabatan tuh pasti punya standar. Oh, kalau ini ketelitiannya harus minimal level 3. Terus misalnya komunikasinya harus minimal di level 2. Teamworknya minimal harus level 4 misalnya kayak gitu. Nah, dia harus benar-benar paham. Setiap level ini pembedaannya seperti apa sih? Gitu. Oke. Mbak, kalau misalnya ini saya nggak tahu apakah sudah pernah terjadi atau enggak. Misalnya sebenarnya secara kompetensi ada seseorang yang mungkin nggak diragukan, dia talented banget begitu ya. Tetapi dia ini orangnya grogian. Kalau diwawancara, apalagi ditanya-tanya gitu, apalagi yang wawancarai mungkin yang diwawancarai cewek, yang wawancarain cowok ganteng atau sebaliknya atau apalah. Nah, kalau ganteng malah nggak grogi dong, Pak. Oh, saking gantengnya sampai grogi kan. Oh, gitu. PE loh ya. Nah, tapi artinya dia memang saya nggak tahu apakah grogi ini memang bagian dari rasa tidak percaya diri atau apa. Nah, kan misalnya dia seorang ini diwawancara untuk jabatan atau untuk job desk-nya itu admin gitu ya. Oh, dia itu orangnya teliti, dia itu orangnya baik segala macam, pokoknya sudah memenuhi itu. Tetapi ketika wawancara dia tidak bisa menyampaikan itu gimana? Seorang wawancara harus seperti apa melihat di balik yang disampaikan secara lisan itu, Mbak? Jadi kalau grogi itu sebenarnya salah satu manusiawi ya. Bahkan saya yang sudah biasa menginterview dan di interview pun juga pasti ketika saya menghadapi posisi kayak begini, saya akan nervous gitu ya. Saya rasa itu manusiawi. Nah, tapi jadi tugasnya seorang interviewer adalah gimana caranya kalau ada istilahnya dia membangun repo. Jadi dia membangun kedekatan dulu nih. Jadi maksudnya gini, jangan sampai nih kita udah kan orang yang percaya diri sama enggak itu kan kelihatan dari cara dia masuk, cara dia jalan, cara dia misalnya permisi Bu, Pak, itu udah kelihatan banget gitu ya. Nah, kita harusnya udah peka. Jadi interviewer tuh harus udah peka ngeliat, ini orang nih kayaknya ini grogian banget nih. Nah, berarti jangan masuk dulu, jangan langsung tembak. Coba ceritakan ke saya bagaimana pengalaman Anda ketika itu gini. Jangan. Dia pasti akan langsung kaget, langsung shock gitu ya. Jadi bisa kita mulai dengan pertanyaan sederhana, misalnya gimana tadi nggak nyasar kan ya nyari tempatnya ya gitu. Berangkat jam berapa tadi Mbak misalnya, atau ya hal-hal pertanyaan-pertanyaan sederhana yang sekiranya akan membuat dia mengurangi ketegangannya dulu gitu. Ya, itu kalau di ilmu jurnalistik namanya ice breaking ya. Betul sekali. Ya, kita mesti melakukan ice breaking gitu ya. Betul. Saya juga pertama kali narasumbernya Mbak Fani juga grogi saya. Wah, ini bagaimana ini, karena kebalik Pak, saya yang grogi maksudnya. Oh gitu ya, sama-sama grogi berarti. Kalau sama Bu Novi kita udah beberapa kali ya. Sama Mas Haris pertama kali muncul ya, saya nggak tahu apakah Mas Haris ini suka guyon atau enggak, kan saya harus ice breaking dulu gitu kan, nanya-nanya gitu. Betul, jadi supaya jadi kita itu penting banget itu ya. Betul, itu penting banget ya. Jadi jangan sampai si interviewee ini merasa terintimidasi gitu ya, merasa ya ampun ya aku mau tanyain apa nih, kok mukanya serem banget nih HRD ya misalnya gitu. Jangan sampai kayak gitu, karena dia akan semakin, itu juga menjadi kesalahan HRD dong. Artinya kita nggak bisa maksimal menggali orang ini seperti apa, padahal bisa jadi ketika dia dikasih tugas itu dia akan sangat perform. Jadi kepekaan itu yang harus dilatih gitu. Jadi dari awal dia masuk itu pasti sudah kelihatan sih. Gitu. Ya, karena kenapa saya tanyakan ini, karena yang seperti ini kan di konsep apakah itu
behavior event interview apa kan nggak tertulis gitu Betul. ya. Artinya kan hal-hal yang ketika Di kita luar itu. sebagai HRD harusnya kita paham betul bahwa kejiwaan seseorang gitu ya. Betul. Karena HRD harus itu. Makanya psikolog lebih cocok jadi HRD ya. Lebih peka membaca Lebih orang gitu peka ya, Pak ya. Makanya Kevin pinginnya apa juga dia udah tahu banget gitu ya. Tahu, Ya udah makanya deh. kalau saya mau ngerayu dia saya udah tahu saya harus Iya, ngerayu iya. gimana. Pendengar nggak tahu siapa Kevin. Kevin itu adalah apa namanya? Apa istilahnya ya? Staff. Support gitu ya. Iya, soal dokumentasi. Ya, support dokumentasi dari MSC Consulting yang anaknya ganteng banget. Jadi kalau Anda tahu Dimas Beck, ya itu nggak persis lah sama dia gitu. Persis Oke. sih Pak, tapi Oh, kalau persis dilihat dari ujung Monas pakai sedotan, Wah. persis banget. Dia kalau bully Kevin luar biasa. Oke, saya ke teman-teman di Posko dulu ya. Kita update apakah ada yang sharing-sharing. Silakan Il. Iya Aldi, ini Pak Andi menanyakan sebelum melakukan wawancara apa hal paling mendasar yang harus dipersiapkan. Kemudian ada Pak Muhammad menanyakan apakah bahasa tubuh seseorang saat wawancara kerja juga bisa menjadi bahan pertimbangan. Misalnya saja dari awal wawancara seseorang itu sudah menunjukkan sikap kurang percaya diri atau bahkan arogan. Bagaimana sebaiknya langkah yang diambil? Kemudian Mbak Anti ini menitipkan pertanyaan, sebuah perusahaan tentu ingin punya SDM-SDM yang mumpuni di bidangnya. Agar target terpenuhi, apa saja pertanyaan yang bisa diajukan saat melakukan wawancara. Yang notabene Mbak Anti ini punya usaha di bidang event organizer wedding. Oke. Oke, baik. Terima kasih. Saya coba refresh dulu ya. Oke, ini yang terbaru tambahan datanya. Oke, kita menjawab pelan-pelan dari yang pertama dari Pak Andi. Terima kasih Pak Andi, selamat pagi. Tadi sudah kita bahas dalam perbincangan, tetapi untuk lebih meng-underline, monggo silakan Mbak Fani. Oke. Sebelum melakukan wawancara, apa hal paling mendasar yang harus dipersiapkan? Jadi ini pewawancaranya ya yang Pewawancara, ditanyakan betul. ya. Oke, monggo. Oke, jadi tadi mungkin saya udah jawab satu ya Pak ya mengenai dia harus hafal dulu mengenai kompetensi apa yang dibutuhkan dan bagaimana dia akan membedakan levelingnya, itu yang pertama gitu ya. Nah kemudian yang kedua, kalau saya biasanya ketika sebelum melakukan interview saya akan research dulu tentang si kandidat ini. Jadi saya belum pernah masuk ke ruangan interview dengan maksudnya baru langsung bawa CV-nya mereka gitu atau apa, saya nggak pernah. Jadi biasanya saya sudah research Pelajari dulu gitu ya. pelajari dulu. Nah biasanya yang paling sering, contoh paling gampang yang akan saya pelajari adalah misalnya begini, orang ini dulu kerjanya di perusahaan apa gitu ya, perusahaan apa. Nah kita bisa googling kan, sekarang zaman sekarang udah teknologi udah canggih, kita bisa googling misalnya gini, oh ternyata dia dulu kerja di misalnya let's say CV ya, yang kan link scope-nya kecil banget gitu ya. Bahkan misalnya kita cari ya pegawainya cuma 20-30 gitu ya. Terus juga kayaknya transaksinya kok nggak terlalu banyak gitu misalnya. Nah, otomatis ketika sekarang misalnya sekali di perusahaan besar yang dia akan butuh load kerjaan yang banyak, nah ini kan akan jadi warning gitu ya. Dia dengan pengalaman seperti ini, kalau dia pindah ke perusahaan yang kayak begini, kira-kira nanti dia akan gimana? Berarti kita harus nanti ketika interview fokus harus menggali ke sana. Gitu ya. Nah, kemudian juga misalnya gitu, sekarang kan zaman sekarang nih udah banyak banget nih forum-forum HRD ya. Jadi saya rasa HRD antar perusahaan tuh udah ya walaupun mungkin nggak ketemu muka, paling nggak tahu lah, oh HRD perusahaan ini tuh si X, si Y gitu ya, tuh udah tahu gitu loh. Nah, biasanya juga ketika misalnya saya tahu ngelihat, oh dia pernah kerja di perusahaan ini, dan kemudian saya tahu HRD-nya siapa gitu ya, saya biasanya juga akan kontak ke orangnya gitu, entah by WA atau by phone misalnya, nanya sekilas lah, kira-kira orang, atau minimal pertanyaannya misalnya orang ini dulu bermasalah nggak sih di situ, ada apa dia keluar misalnya kayak gitu. Jadi kita juga bisa cek reference, tapi kadang-kadang cek reference-nya juga lakukan di belakang juga boleh-boleh aja, sah-sah aja gitu ya. Tapi kalau saya ketika misalnya saya tahu dan saya bisa reach HRD-nya, ya saya akan coba lakukan itu sebelum interview gitu. Gitu sih. Jadi benar-benar kita harus paham. Nah kemudian juga kita coba analisis ya, misalnya gini, misalnya kita lagi menginterview posisi yang untuk menggantikan orang yang akan resign gitu misalnya ya, apalagi kalau misalnya resignnya karena misalnya dia nggak perform nih, nah berarti kita ini juga harus mulai mikir, HRD juga harus mikir, kemarin si A ini kenapa ya dia nggak perform gitu ya, artinya kesalahan apa yang membuat dia sehingga nggak perform. Nah itu yang harus kita cari, artinya jangan sampai kita ngambil kandidat yang sama. Berarti kita mengulangi kesalahan yang sama dong, gitu ya. Jadi, jangan sampai gini, jangan sampai karena ketika saya interview saya senang nih mani orang, tapi saya lupa bahwa ternyata ada loh poin penting yang saya kelewatan yang itu bisa menjadi penghambat dia menyelesaikan pekerjaannya nanti misalnya, kayak gitu. Jadi itu sih yang harus disiapkan sama interviewer. Ya, mudah-mudahan Pak Andi udah kejawab begitu ya.
apa yang harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Juga tadi yang terakhir kita diskusikan menjadi catatan yang tidak boleh ditinggalkan begitu ya, untuk memahami selain pemahaman seorang pewawancara terhadap kandidat yang akan Mbak, apalagi mungkin yang tidak tertulis gitu, yang harus diperhatikan. Masih ada lagi nggak, Mbak Fani? Oke, kalau misalnya saya sih, juga bisa memperhatikan mengenai kira-kira kecocokannya. Jadi misalnya contoh gini, ketika saya akan merekrut seorang marketing, di mana saya tahu bahwa si manajernya ini adalah tipikal orang yang kalau ngasih instruksi itu, misalnya dia langsung kasarnya gini, misalnya pokoknya kamu lari 30 meter gitu. Mau terserah, mau kamu guling-guling, mau kamu berhenti dulu, mau gimana tuh terserah kamu. Pokoknya kamu lari 30 meter. Kan ada ya atasan yang seperti itu. Nggak mau tahu, pokoknya saya mau tahu goalnya begini gitu ya. Nah, sementara si kandidat ini setelah dari hasil tes juga hasil interview, saya tahu bahwa dia adalah orang yang sangat detail misalnya. Dia akan step by step. Nah, itu pasti akan ada potensi konflik dong. Ya, artinya harapannya si atasan ini kan maunya saya ngomongnya goalnya ini, kamu pikirin gimana caranya gitu. Tapi kalau yang bawahnya enggak, saya tipikal orang yang Anda kalau ngasih tugas ke saya harus misalnya kamu lari 5 meter, terus kamu diam nih 10 detik, habis itu kamu jalan lagi, lari lagi. Nah, jadi sampai sedetail itu gitu ya. Nah, itu kan akan kelihatan. Jadi kita juga harus mempertimbangkan, oh iya, atasannya dengan tipe yang, karena balik lagi yang akan mengembangkan si kandidat ini, kalau dia akhirnya join dengan kita kan atasannya, yang bertanggung jawab itu kan atasannya gitu ya. Kira-kira mereka cocok nggak sih gitu ya? Timnya dia nanti ketika dia akan punya timnya, kira-kira suasananya itu seperti apa? Timnya itu budayanya seperti apa? Cocok nggak sih dengan budaya orangnya dan ekspektasinya dia? Karena kan ketika interview ini kan sebenarnya adalah proses mencocokkan ekspektasi gitu ya. Ekspektasi perusahaannya seperti apa? Ekspektasi kandidatnya seperti apa? Misal kandidatnya ngomong, ya saya berharap punya teman-teman yang sportif, yang kalau misalnya ada kesalahan dia ngomong langsung di depan. Saya nggak apa-apa kok kalau misalnya ditegur langsung, itu saya malah lebih suka misalnya. Sementara dia tahu buat timnya di sini adalah orang-orang yang mau ngomong itu sungkan, jadi didiemin, ada salahnya gitu ya, otomatis dia pasti akan gak cocok di situ kayak gitu. Jadi kita harus mempertimbangkan, jadi kita benar-benar harus kenal usernya seperti apa, lingkungannya seperti apa, supaya jangan sampai kita salah placement. Jadi karena gini, saya percaya bahwa banyak orang yang nggak perform itu sebenarnya salah satunya juga karena salah placement loh. Ya itu dia. Gitu. Itu yang salah saya menempatkan gitu ya. Karena dari ya. awal proses seleksinya udah salah gitu. Jadi akhirnya dia menjadi nggak perform, bukan karena dia nggak bisa perform, tapi karena lingkungannya nggak mendukung dia buat perform. Ibaratnya kalau ikan air tawar ditaruh ke ikan air laut, bukan dia nggak bisa gitu, bukan dia nggak bisa survive, masalahnya itu memang bukan lingkungan dia gitu ya. Gitu. Jadi intinya ketika hari ini kita bicara soal topik wawancara itu, justru kita bagaimana kita mempersiapkan diri ya Mbak. Betul. Ya. Kita tidak bisa mengubah siapa yang bakal kita wawancara. Artinya kinerjanya seperti apa itu ya sudah ada begitu. Nah, tinggal kita menggalinya, bisa menemukan dia seperti apa yang dia punya. Betul nah, sekali. Itu dia menjadi persoalan. Oke. Nanti kita menjawab yang lain, tapi saya break dulu ya, Mbak Fani. Kita ke pesan-pesan dulu. Kita lanjut kembali sebelum menjawab ke pertanyaan melalui WhatsApp. Mbak Fani, kita terima telepon dulu ya. Selamat pagi Merkuri. Pagi. Ya, selamat pagi Mbak. Dengan Ibu Maria, Pak. Oke, Ibu Maria silakan. Iya, kalau sekarang itu kan banyak untuk misalkan mengenai tema yang sekarang, banyak sekali kalau untuk yang mau kerja itu kampus-kampus kan banyak mengembangkan soft skill gitu kan Pak. Lalu apakah kalau misalkan kita sebagai HRD itu hanya soft skill sajakah yang kompetensi yang digali? Apa hanya terbatas pada soft skill seperti itu? Ataukah ada kompetensi-kompetensi lainnya yang perlu digali ketika kita menjadi seorang HRD? Oke. Itu saja Bu Maria. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bu Maria. Iya, pagi Pak. Ya, selamat pagi. Soft skill, tetapi Bu Maria menanyakan apakah hanya cukup berhenti sampai di soft skill atau kita boleh menggali kompetensi-kompetensi yang lain. Oke, jadi istilahnya mungkin kompetensi lain ini kompetensi teknis kali ya maksudnya ya. Mungkin ya. Jadi kompetensi kan ada dua, yang kalau soft skill kayak tadi misalnya dia adaptability-nya, kemudian attention to detail tuh soft skill-nya gitu ya. Tapi kalau teknisnya ya berarti yang terkait langsung dengan pekerjaan. Jadi
Boleh, HRD pun boleh ya. menanyakan, sangat boleh menanyakan itu. Tapi bahkan biasanya beberapa perusahaan itu kalau pengalaman saya adalah mereka khusus ada waktu untuk tes kompetensi teknis gitu ya. Contoh misalnya admin, berarti misalnya kita kasih di kertas gitu tulisan, kemudian dia mengetik itu lagi di Word gitu ya. Di Word berapa lama dia bisa menyelesaikan dengan tanpa typo misalnya. Kemudian juga atau mungkin misalnya kalau adminnya yang berhubungan dengan data-data yang Excel, biasanya kita akan kasih soal yang berhubungan sama Excel gitu. Jadi dia harus pakai rumus apa untuk misalnya menjumlahkan kah, atau dia harus mencari apa data rata-ratanya misalnya kayak gitu. Nah, itu ada gitu. HRD pun kalau ketika biasanya sih kayak gitu lebih banyak dilakukan sama user ya kalau teknis, karena kan yang akan paham sekali, tahu banget tentang pekerjaan itu kan si user ya. Tapi kalau HRD pun boleh kok dia menanyakan, tapi contoh misalnya gini, contoh kita mau merekrut seorang staff design. Jadi bisa misalnya menanyakan seberapa sering kamu menggunakan Photoshop, ada Corel gitu ya misalnya. Nah, seberapa sering, kemudian seberapa paham pengalaman kamu dengan dua software itu seperti apa misalnya. Jadi pertanyaan pembuka istilahnya seperti itu. Jadi kan kalau dari awal dia udah menjawabnya, ya saya baru belajar sih, saya belum pernah belum paham banget. Nah berarti kita boleh stop sampai di sini pun boleh gitu, karena artinya percuma dikasih ke user misalnya, nanti ketika user ngetes ya dia juga nggak bisa juga buat apa gitu ya. Jadi itu boleh ditanyakan. Kalau misalnya HRD juga harus tahu sih saya rasa poin-poin penting, jadi secara general tentang apa sih yang bisa ditanyakan tentang kompetensi teknis itu tadi. Gitu ya. Dan itu boleh saja. Boleh banget. Ya, akan lebih melengkapi ya. Betul sekali, datanya akan lebih lengkap. Datanya lebih lengkap. Oke, sekarang kita menyapa Pak Muhammad. Selamat pagi. Pertanyaannya, apakah bahasa tubuh seseorang saat wawancara kerja juga bisa menjadi bahan pertimbangan? Misalnya dari awal wawancara seorang itu sudah menunjukkan sikap kurang percaya diri atau bahkan arogan. Ini pertanyaan saya tadi. Bagaimana sebaiknya langkah yang diambil? Nah. Oke, jadi kalau saya bilang dalam kadang-kadang interview, mungkin saya membayangkan apa yang ditanyakan Pak Muhammad ini kan, kadang-kadang ada anak yang kita sebagai HRD ngeliat ini anak tengil banget gitu ya. betul. Jadi sudah enek duluan gitu loh. Tapi mungkin dia secara kompetensi baik. Nah, ini kan konflik of interest dari seorang pewawancara begitu ya. Jadi kalau saya bilang dalam interview itu small things matter. Jadi small things matter. Jadi nggak ada hal yang nggak penting dalam interview. Karena apalagi kalau ini udah interviewernya udah senior gitu ya. Bahkan seberapa lama kita kontak mata, kemudian postur tubuh kita itu juga akan dinilai gitu ya. Itu semua akan menjadi bahan pertimbangan. Pasti akan menjadi bahan pertimbangan gitu ya. Terus kalau misalnya gini, kita menghadapi orang yang dia kelihatannya percaya diri atau bahkan mungkin arogan gitu ya. Nah, it's okay gitu, kita tetap menjalankan interview sesuai dengan guideline kompetensinya itu apa gitu ya. Kemudian nanti kita bisa membuat itu sebagai catatan gitu. Jadi catatannya, dan kebetulan gini, kalau dalam uniknya dalam metode ini, kenapa tadi saya bilang butuh kejelian, karena ketika semakin dia jeli, dia akan bisa menggali, itu akan kelihatan kok mana orang yang cuma omong doang ya, dan mana yang dia memang benar-benar mampu. Artinya gini, ada orang yang memang dia maksudnya ya gue sombong karena gue emang bisa gitu loh, terus lewat gitu ya. Itu ada kan orang kayak begitu. Nah, kemudian ya sekarang tinggal balik lagi, kalau misalnya Anda sebagai HRD, ya ntar tinggal balikin lagi aja ke user. Dia secara kompetensi dia bisa begini, tapi misalnya karena biasanya orang seperti itu kan dia akan punya kendala dengan teamwork biasanya gitu. Tapi dia akan punya kendala dengan teamwork. Nah, kalau misalnya saat itu kebetulan misalnya posisi dia memang dia bukan tidak dituntut untuk yang bekerja dengan banyak orang yang dia harus sharing, dia harus bisa berkolaborasi gitu, why not? Gitu kan, artinya ya udah songongnya dia dipakai aja nggak apa-apa gitu loh, karena emang itu nanti akan membawa manfaat buat kita misalnya kayak gitu. Jadi jangan dijudge dulu bahwa wah ini songong nih nggak bisa nih, jangan dulu gitu. Balik lagi sesuaikan dulu loh dengan kondisi saat itu, kebutuhannya juga seperti apa gitu ya. Atau mungkin dia kelihatannya kurang percaya diri kayak tadi, admin dia kurang percaya diri lah. Dia kurang percaya diri, dia admin dia nggak butuh interaksi sama orang lain kok, kan dia interaksinya sama komputer, buat apa dia harus percaya diri gitu ya. Jadi ketika kita bicara percaya dirinya dia misalnya skornya rendah 1 atau 2, it's okay, karena dia di posisi admin yang emang dia nggak butuh itu gitu ya. Dia butuh ketelitiannya yang harus kita lihat, kemudian kemampuan dia misalnya Excel sama Word-nya gimana gitu. Jadi jangan karena hanya satu sikap itu muncul kemudian kita jadi judgement negatif gitu, wah ini orang nggak bisa, ini nggak, jangan seperti itu. Gitu. Ya gitu. Jadi artinya jangan kita
don't judge the book by its cover. Betul. Gitu ya. Artinya tetap gali, tetap jalani. Kalau kita ini posisi kita bicara sebagai seorang HRD ya, seorang interviewer. Tetap jalankan mekanisme interviewnya dengan sebaik-baiknya. Syukur kalau tadi ditanyakan oleh Bu Maria bisa menggali selain soft skill juga hard skillnya gitu ya. juga itu penting, akan lebih melengkapi. Dan jangan anak dulu ngelihat anak tengil gitu ya. Siapa tahu dia memang sesuai dengan kemampuannya dia gitu. Iya, jadi worth it lihat tengilnya gitu. Dan kayak tadi saya bilang bahwa di metode ini semakin kita jeli, semakin kita detail menanyakan, itu kita akan ketemu kok celahnya. Maksudnya ini orang bohong nih, dia cuma omdo gitu gitu ya. Contoh misalnya begini. Bisa kayak begitu ya Mbak Fani ya. Makanya saya bilang dia benar-benar butuh kejelian. Contoh misalnya gini, ketika dia bilang, iya, saya dulu adalah marketing terbaik di situ misalnya. Oke, bentar dulu, jangan-jangan marketing care saya dulu misalnya. Oke, target Anda berapa? Misalnya targetnya 100 juta gitu. 100 juta. Kemudian omset cabang berapa gitu ya. Nah, orang yang bohong itu kan akan kelihatan ya. Jadi misalnya dari matanya dia, kemudian dia apakah dia tetap bisa konstan melihat eye contact dengan kita gitu ya. Kemudian jawabannya ini nyambung nggak, semakin kita dides ke hal-hal yang detail gitu, dia akan semakin nyambung nggak. Karena kalau itu adalah kebohongan yang dia ciptakan, dia pasti akan bingung loh ketika kita menanyakan sampai yang ke detail, dia pasti akan gelagapan. Betul, karena gitu. Menjaga kebohongan berikutnya. Betul, menjaga kebohongan berikutnya itu susah. Jadi memang benar harus saya akan sedetail itu bertanya gitu. Bahkan sampai pernah gitu saya menemukan kandidat yang saya itu adalah marketing terbaik, saya dapat penghargaan terus. Oke, kemudian berapa targetnya gitu ya. Kemudian targetnya adalah waktu dia bilang 100 juta gitu. Yang dimana saya tahu bahwa perusahaan tempat dia bekerja sebelumnya itu cabang kalau 100 juta itu standar banget gitu loh. Standar banget karena biasanya cabang gini, katakanlah cabang itu dia ada targetnya adalah 1,5 M misalnya. Marketingnya ada berapa? Ada 5. Kan nggak mungkin satu orang 100 juta. Pasti kan targetnya 1,5 M dibagi berlima gitu ya. Lah kalau dia bilang 100, sisanya siapa yang garap? Masa atasannya? Kan nggak mungkin. Kan nggak lucu banget gitu ya. Nah, hal sedetail itu kalau semakin kita gali, semakin kita tanya detail, dia pasti kita akan ketemu kok celahnya. Nggak benar nih omongannya nih gitu. Oke, baik, itu Pak Muhammad sudah sangat-sangat lengkap jawabannya. Kemudian Mbak Anti, sebuah perusahaan pasti ingin punya SDM yang mumpuni, ya. Agar target terpenuhi, apa saja pertanyaan yang bisa diajukan? Ini sebenarnya sudah kita sampaikan tadi. Yang notabene saya punya bidang event organizer wedding, WO ya. Nah, ini kalau mau ngerekrut anak-anak mungkin di account eksekutif kali yang banyak ya. Oke, benar, account eksekutif ya. Jadi balik lagi Bu Anti ya. Bu Anti, jadi sebelum Anda merekrut orang, sebelum Anda mau mencari orang, Anda harus tahu dulu Anda ini mau nyari orang yang seperti apa. Gitu ya. Jadi apakah Anda mau, jadi ibaratnya kalau kita memilih bola, apakah kita memilih bola yang warna biru, birunya pun biru yang seperti apa, biru tua kah, biru dongker kah, biru misalnya biru toska atau apa gitu ya. Anda harus tahu dulu standarnya itu seperti apa, tetapkan dulu maunya ini kayak gimana, baru nanti Anda bisa bicara bahwa orang ini yang baik gitu ya. Nah, pertanyaan yang baik itu seperti apa? Sebenarnya gini, pertanyaan yang baik itu adalah ketika pertanyaan itu bisa menjawab apa sih kebutuhan Anda gitu loh. Nah, caranya misalnya sekarang Bu Anti belum punya guideline-nya seperti apa. Gampang. Misalnya coba aja Ibu ambil satu aja karyawan yang menurut Ibu sampai sekarang paling perform misalnya gitu ya. Kemudian gali dari dia. Apa sih yang kamu lakukan yang membuat kamu berbeda dari teman-temanmu yang lain? Contoh misalnya, ya kalau account eksekutif itu berarti ini ya, cari klien juga kan ya. Cari klien misalnya, kalau saya itu tiap hari saya itu rutin nge-SMS klien-klien saya yang kemarin gitu. Jadi untuk maintain hubungan gitu ya misalnya. Atau juga saya itu kalau kunjungan, pokoknya saya jadwalin tiap hari saya harus kunjungan ke minimal 10 misalnya kayak gitu. Jadi dia menarget diri dia sendiri. Nah, dari jawaban-jawaban itu nanti, itu yang nanti coba digali ketika menginterview, kira-kira orang ini akan punya peluang nggak dia berperilaku seperti itu. Gitu. Jadi pertanyaannya seperti apa? Ya tadi balik lagi ke kebutuhannya Bu Andi. Sekarang akan mencari orang yang seperti apa, tetapkan dulu standarnya seperti apa, kemudian nanti coba tanyakan itu ketika Anda menginterview kandidat gitu. Jadi pokoknya saya mau fokus ke orang yang bisa maintain relation. Berarti Anda benar-benar harus menggali ini gimana sih caranya dia maintain relation. Contoh paling gampang aja kalau maintain relation, teman SMP kamu sampai sekarang yang masih kontak misalnya ada berapa gitu ya. Apakah hanya kontak lewat Facebook ataukah misalnya kamu aktif ketemuan, di grup gitu ya, masih ketemuan, masih sharing, masih hayi sama teman-teman gitu, atau malah blast nggak ada kontak. Dari situ udah
kelihatan gitu ya sama temennya. Kemudian atau misalnya selain di tempat kamu yang sekarang, kamu ada ikut organisasi apa gitu ya. Karena kan semakin dia punya banyak organisasi, berarti dia semakin punya banyak relasi, semakin dia terbiasa membangun hubungan sama orang gitu misalnya. Berapa banyak sih yang kamu ikutin? Gimana cara kamu supaya tetap update dengan segitu banyaknya? Karena kan gini, jangan sampai ketika itu, oh ya saya ikut organisasi A, B, C, D gitu, terus kita udah, wah dia banyak organisasi. Ternyata dia cuma numpang nama doang di situ, dia nggak pernah ikut activity misalnya. Nah itu harus digali sampai sedalam itu. Oke. Gitu. Pertanyaan terakhir setelah sudah nggak ada lagi dari sahabat-sahabat Merkuri, ada wawancara yang sekaligus gitu ya, bentuknya panel atau individu, mana yang lebih baik, Mbak Novi lebih prefer yang mana dari dua metode ini? Oke. Jadi sebenarnya sih kalau balik lagi ini prefer ke metode yang mana, sebenarnya ini subjektif sekali ya Pak ya, gitu subjektif sekali ya. Barangkali kalau menurut saya juga tergantung dari kebutuhan ya. Betul, tergantung gitu dari kebutuhan. Maksudnya misalnya begini, misalnya ketika itu kita akan menginterview dalam satu hari menginterview 30 orang gitu ya. Nggak mungkin dong saya nginterview satu-satu. Sementara saya kalau nginterview satu orang saya butuh waktu setengah jam. Kaliin setengah jam ke 30 orang, saya pulang jam berapa gitu ya. Mereka juga nunggu sampai jam berapa misalnya. Nah jadi balik lagi tergantung ke kebutuhan. Nah dan kebutuhan dan juga tentang itu posisi apa, karena saya rasa nggak semua posisi juga bisa kita seperti itu. Contoh kayak misalnya gini, misalnya kalau itu untuk posisi manajer gitu ya, manajer yang kita benar-benar butuh menggali konseptual dia, nggak mungkin kita pakai itu panel. Karena itu harus kalau face to face gitu ya. Harus face to face, kita benar-benar harus menggali konsepnya dia ini seperti apa. Tapi kalau misalnya itu misalnya untuk kayak tadi staff marketing gitu ya, yang ya udah tanya aja bareng-bareng misalnya kalau kamu gimana caranya, kalau kamu gimana caranya, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu ya. Gitu. Oke, baik. Pas 1 menit, apa yang kemudian bisa kita Mbak Fani ingin garis bawahi sebagai sebuah pesan lah untuk sahabat-sahabat yang hari ini join sama kita? Oke, jadi kalau dulu ketika saya belajar, orang selalu bilang bahwa interview sama psikotes itu adalah kayak gandengan gitu ya, saling melengkapi gitu. 11-12 gitu. Tapi banyak perusahaan juga yang menganggap bahwa psikotes aja udah cukup gitu, interview aja udah cukup gitu ya. Sebenarnya itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Maksudnya gini, ketika Anda sudah yakin bahwa dengan interview ini saya udah cukup kok mendapatkan apa yang saya butuhkan. Go on, silakan jalan gitu. Nggak masalah, Anda mau nggak pakai psikotes. Tapi ketika Anda punya data dari psikotes, kita bisa combine gitu ya. Oh, hasil tesnya bicaranya begini. Kemudian ketika interview kita akan cross check gitu. Karena interview ini adalah proses cross check. Jangan pernah lupakan itu. Jadi ketika Anda juga belajar mengenai metode interview berdasarkan kompetensi, jangan lupakan bahwa interview ini juga adalah proses cross check. Cross check dan juga proses tadi menyesuaikan ekspektasi kandidat itu apa, ekspektasi perusahaan seperti apa. Jangan sampai Anda ketemu orang yang memang kompeten, usernya cocok, ternyata nanti ekspektasi dia misalnya gajinya dia mengharapkan 5 juta, Anda cuma bisa ngasih 4 juta. Dan itu nggak tergali ketika interview. Ada loh, pernah ada kejadian seperti itu. Jadi akhirnya baru pas terakhir untuk nego salary, loh saya kan minta gajinya segini mbak gitu. Jadi waktu interview misalnya nggak ditanyakan gitu ya. Akhirnya Anda harus ngulang lagi, nyari kandidat lagi yang lain gitu ya kan, sia-sia. Gitu. Jadi tahapan, jadi interview ini bukan kelihatannya sepele, kelihatannya kayak ngobrol, tapi bukan. Karena ketika Anda gagal di saringan ini, ya berarti Anda harus menanggung kegagalan ini bertahun-tahun lamanya. Dan bayangkan betapa banyaknya kos yang harus dikeluarkan. Nah, gitu, luar biasa. Itu kalau mau pintar jadi interviewer gitu ya harus mesti ngundang MSI ya. Betul. Ya, kan? Kasih pelatihan lagi interview gitu ya. Ada pelatihannya juga, silakan. Anda kontak saja MSI Consulting. Berapa sih nomornya? Ayo, yang bisa di ini. Ya, di tes yang ini kalah ini. Iya. Kev, kasih bocoran dong, Kev. Ya, berapa Kev? Nomor kantornya Vin. Atau saya... Ya, dia lupa juga. Oh, lupa juga ya. Ya wes, kalau Anda tiba-tiba saja ingin menelpon ya hubungi kami saja. Hubungi Merkuri saja lah ya. Ini sosmednya MSI gitu ya. Instagram ada Magnet Solusi, kemudian kalau Facebooknya apa sih? Magnet Integra ya. Magnet Solusi Integra. Magnet Solusi Integra untuk laman Facebooknya. Kalau yang Instagramnya Magnet Solusi. Oke, terima kasih. Magnet Solusi Integra juga ya? Oh sama ya, Magnet Solusi Integra. Baik Instagram maupun juga laman Facebooknya. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama Pak Aldi, terima kasih. Yuk, Kevin terima kasih Vin. Meskipun tidak terdengar suaranya dengan lantang,
Tapi terima kasih sudah mendukung program ini. Sahabat Merkuri, terima kasih juga untuk Anda yang sudah sharing-sharing dan semoga banyak manfaat yang bisa kita petik. Jangan lewatkan dialog bersama MSC Consulting hadir untuk Anda setiap hari Selasa pukul 8 sampai 9. So, kita ketemu di hari Selasa minggu depan.